Keluarga yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani 12 pasal 28 mengatakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita semua dan seluruh anggota keluarga akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah bersama kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 2 bait yang pertama. Mulia, mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah keluarga pada saat ini kita khususkan di dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Keluarga yang dikasihi Tuhan, dengan mengacu pada hukum kasih ini nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar betul akan kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Bahwa kami belum mampu mewujudkan hukum kasih ini secara nyata dalam kehidupan kami. Banyak kekurangan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami masing-masing, kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami pinta. Amin. Keluarga yang dikasih Tuhan, bagi setiap kita yang tentunya betul-betul dengan kesungguhan mengaku kepada Tuhan atas segala pelanggaran dosa, tentu kita akan mendapatkan berkat anugerah keselamatan. Seperti saat ini kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah yang akan kita terima pada saat ini akan terambil dari Yohanes 5 ayat 24 yang demikian firman-Nya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Adapun petunjuk hidup baru terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang boleh kita terima pada saat ini. Mari bersama kita tanggapi dengan penuh sukacita seraya memuji nama Tuhan dalam pelengkap Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini di Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020, kami masih Tuhan perkenankan untuk berkumpul bersama anggota keluarga masing-masing di rumah untuk kami menyelenggarakan ibadah keluarga. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengar akan firman-Mu, firman yang tentunya akan berbuah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkenan Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk memampukan kami supaya kami bisa menerima, bahkan mewujud nyatakan firman itu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan berkeluarga dan bergereja dan bermasyarakat. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga yang
dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayat 18 sampai dengan 23, yang demikian firman-Nya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang berbahagia ialah bagi setiap anggota keluarga yang mendengar firman-Nya dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Keluarga yang dikasih Tuhan yang saat ini berkumpul bersama anggota keluarga di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 13 ayat 18 sampai dengan 23. Dan judul renungan adalah Firman Allah berbuah dalam hidupku. Firman Allah berbuah dalam hidupku. Keluarga yang ada di rumah, dalam suatu ibadah minggu di suatu gereja, seorang pendeta bertanya kepada umat di dalam pengantar khotbahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita ada yang masih mengingat firman Tuhan yang pernah saya sampaikan 1 tahun yang lalu? Kemudian jemaatnya menjawab, tidak Pak Pendeta, wong 1 tahun yang lalu kok. Kemudian Pak Pendeta bertanya lagi kepada umat, 1 bulan yang lalu, kira-kira masih ingat enggak apa yang Tuhan firmankan kepada penjenengan semuanya? Lalu jemaatnya sontak menjawab, enggak ingat Pak Pendeta, sudah 1 bulan yang lalu. Kemudian Pak Pendeta bertanya lagi kepada umat, 1 minggu yang lalu, apakah Bapak Ibu tasih kemutan, tasih ingat apa yang kita terima bersama-sama? Lalu jemaat juga spontan menjawab, sama saja Pak, kami lupa. Tidak hanya setahun 1 bulan, bahkan yang seminggu saja kami lupa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah masing-masing, mungkin ilustrasi di atas tadi bisa terjadi pada kita semuanya. Kadang kita tidak ingat lagi firman Tuhan yang sudah kita baca atau kita dengarkan dalam renungan khotbah-khotbah, terlebih pada saat-saat ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah,
Apakah sia-sia kita menyempatkan diri untuk membaca firman Tuhan itu setiap hari? Apakah sia-sia kita mendengar khotbah yang disampaikan tiap hari Minggu? Keluarga yang dikasihi Tuhan, kemampuan kita untuk mengingat mungkin benar ada batasnya. Karena itu kita bisa saja lupa. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua firman Tuhan yang kita baca, bahkan kita dengarkan itu menjadi sia-sia. Tidak seperti itu. Bahkan Nabi Yesaya pernah mengatakan bahwa firman yang keluar dari Tuhan itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tiap-tiap firman itu disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan Allah. Bahkan tadi dari berita anugerah dari 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan bahwa firman Tuhan itu sifatnya bisa menegur, menyatakan kesalahan atau memimpin dan membimbing orang di jalan Tuhan. Artinya tidak ada yang namanya kesia-siaan dari firman Tuhan tersebut. Meskipun kita lupa. Dan itu kamanungsan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini memberitakan bahwa firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca itu memiliki kuasa. Firman itu akan tumbuh dan menghasilkan yang namanya buah. Yakni sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Allah. Dan tentunya sangat diberkati. Tetapi hanya satu syaratnya. Yaitu firman itu harus ditabur di tanah yang subur sehingga dapat tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini, ada 4 kategori jenis tanah yang melambangkan sikap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama tadi disebutkan, tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah itu sering diinjak orang yang berlalu lalang, maka tanah itu menjadi keras. Benih hanya berada di atas tanah dan akhirnya apa? Dimakan burung. Benih itu pun gagal untuk tumbuh dan berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Permukaannya memang tanah, namun lapisannya hanya sedikit. Ketika benih itu ditabur, itu pun dapat tumbuh. Tetapi dia tidak berakar kuat. Dia begitu bersuka cita menerima firman itu. Tetapi tidak bisa untuk bertumbuh. Karena akarnya itu tidak bisa, tunamen di dalam itu namanya apa itu? Masuk ke dalam dengan kuat. Karena lapisannya adalah batu. Lalu yang ketiga adalah tanah dengan semak duri. Tanah itu memang subur, oke. Namun sayang dipenuhi dengan semak duri yang nantinya akan mengganggu benih yang ditanam. Sebab duri yang hidup dengan benih ikut menyerap air dan nutrisi. Bahkan nantinya dapat menghalang-halangi sinar matahari. Tanaman tidak dapat bertumbuh dengan baik dan mati karena dihimpit duri. Artinya dia tidak berbuah. Kemudian tanah yang terakhir adalah tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah yang subur akan berkembang dan berbuah banyak. Bahkan dikatakan berlipat-lipat. Baik 160 dan 30 itu menunjukkan kelimpahannya, yaitu tanaman yang nantinya berbuah. Keluarga yang dikasihi Tuhan, marilah kita jadikan arti dan perumpamaan penabur ini sebagai bahan perenungan kita bersama.
Hampir 4 bulan kita mengadakan ibadah di keluarga kita masing-masing. Kita tidak beribadah di gedung gereja. Tetapi firman yang disampaikan oleh Tuhan Allah itu sama. Baik di gedung gereja atau di rumah itu sama. Kekuatannya juga sama. Ada kekuatan mirunggan untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman kita semuanya. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah kira-kira diri kita sendiri itu ada di mana posisi kita mendengarkan firman itu? Di pinggir jalan mendengar tetapi tidak mengerti, di tanah yang berbatu-batu mendengar tetapi tidak berakar, di tengah semak duri mendengar tapi tidak berbuah, atau yang terakhir di tanah yang baik mendengar dan mengerti. Tentu kita semua pilih yang nomor 4, di tanah yang baik, mendengar dan mengerti, yang nantinya akan berbuah dan dirasakan. Keluarga yang dikasih Tuhan, kalaupun sebelumnya kita bukanlah tanah yang baik, kita jujur akui bahwa kita bukan kategori tanah yang baik. Maka marilah kita berdoa dan berusaha agar kita belajar untuk dapat mendengar dan juga mengerti firman Tuhan. Sehingga kita tetap bertumbuh dan berbuah. Sekalipun sudah berbuah, kita harus memelihara agar buahnya itu tetap. Tuhan memberkati keluarga semuanya. Amin. Keluarga yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama setelah kita menerima firman Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Mari. Cukup. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima berkat cukup banyak. Dan tidak bisa kita hitung satu persatu berkat Tuhan yang sudah kita terima. Sampai saat ini pun berkat itu masih dapat kita rasakan. Untuk itu, marilah kita aturkan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36. Yang demikian sabdanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita aturkan persembahan syukur kita dengan memuji nama Tuhan Yesus dalam PKJ 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Keluarga yang ada di rumah, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini dalam ibadah hari ini Minggu Wage 12 Juli tahun 2020,
Tuhan mengendaki supaya firman yang telah Tuhan berikan kepada kami itu berbuah dalam kehidupan kami. Tidak hanya sekedar kami mendengar, tapi firman itu kami hidupi, bahkan akan menghasilkan buah dan tentunya akan berguna bagi siapapun. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan penuh sukacita. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih bergumul terkait dengan COVID-19. Tuhan berkati. Terlebih di daerah istimewa Yogyakarta, di mana masa perpanjangan tanggap darurat diperpanjang sampai 31 Juli. Kiranya Tuhan memberkati Yogyakarta ini. Memberkati daerah istimewa Yogyakarta ini Tuhan. Jauhkan daerah kami dari mara bahaya. Demikian pula kami berdoa untuk gereja Tuhan. Yaitu GKJ Madukismo dengan pergumulan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Berkati GKJ Madukismo. Dari majelis gereja yang ada. Komisi-komisi kepanitiaan-kepanitiaan. Tuhan berkati semuanya. Terlebih saat ini kami juga mempersiapkan diri ya Tuhan. Memperlengkapi dengan sarana prasarana terkait dengan pembukaan ibadah secara tatap muka. Kiranya Tuhan juga memberkati tim yang saat ini sedang mempersiapkan diri. Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk anggota keluarga kami masing-masing. Suami, istri, orang tua, anak cucu, saudara muda, saudara tua. Anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang saat ini masih bergumul untuk mendapatkan sekolah lanjut. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami miliki. Tuhan berkenan memberkati. Dan pergumulan-pergumulan yang lain ya Tuhan yang saat ini sedang kami hadapi. Baik itu rumah tangga, ekonomi, ataupun pergumulan yang lainnya. Pada saat ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama belajar untuk mempersembahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Demikian pula majelis gereja berkenan Tuhan memberkatinya. Sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan bijaksana. Demikian pula kami saat ini hendak melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan lindungi dan berkati kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan. Beralaskan satu nama yaitu pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan, berkat yang akan meneguhkan iman saudara dan anggota keluarga saudara semuanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup ibadah pada saat ini seraya kita pujikan nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 309 bait 1 dan 2. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu, hanya di dalammu sendiri, limpahlah hidup bagiku. Olehmu buahku lebat, yang tak berbuah di Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan ibadah keluarga pada saat ini, yaitu hari Minggu Wage 12 Juli tahun 2020. Atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Matukismo, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat untuk meneguhkan cinta kasih keluarga saudara yang ada di rumah. Tetap semangat dan tentunya jaga kesehatan. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Amin.